parah. Level Fadlizon ternyata di bawah staf Sri Mulyani. Gitu gayamu selangit, sok pinter Zon. Ditulis oleh Jemima Mulyandari. Kita semua pasti tahu siapa Sri Mulyani Indrawati SE, MSc, PhD, Menteri Keuangan RI. Bagaimana sepak terjangnya di dunia keuangan baik dalam negeri maupun dunia, serta bagaimana prestasinya selama ini. Segudang pencapaian membanggakan kelas dunia sudah diraih Bu Sri. Di antaranya adalah perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia serta penghargaan Menteri Terbaik Dunia. Dua prestasi dari seabrek pencapaian yang telah diraih Bu Sri ini saya rasa sudah sangat mewakili dan lebih dari cukup untuk membuktikan level Bu Sri ada di posisi mana. Lucunya, saat Bu Sri sedang fokus bekerja mengelola keuangan negara agar bisa sehat demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Bu Sri bukannya didukung tapi malah dinyinyirin oleh segerombolan pria sakit hati yang kalah segalanya dari Bu Sri. Ada Rizal Ramli, Menteri Pecatan yang sampai sekarang masih belum bisa legowo menerima kenyataan pahit yang menimpa hidupnya. Ada juga Fadlizon yang aktivitasnya sebagai wakil rakyat sejak dulu sampai sekarang tak pernah memberikan inovasi dan terobosan positif pada negeri ini. Kalau nggak nyinyir ya bikin puisi nyap-nyap sana-sini. Itulah kelakuan FZ. Dan masih ada banyak lagi makhluk-makhluk lainnya yang sirik pada Bu Sri yang tak sempat saya sebutkan satu persatu di sini. Dan kemarin Fadlizon kembali berulah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menulis di akun Twitternya tentang utang pemerintah yang dinilai sudah melampaui batas aman. Hati-hati, utang kita sudah melampaui batas aman. A threat, tulis Fadlizon di akun Twitternya @Fadlizon Selasa 14 April 2020. Intinya, Fadlizon mempertanyakan kebenaran batasan rasio utang terhadap PDB 60%. Apakah masih benar untuk dijadikan patokan batas aman bagi perekonomian Indonesia? FZ justru memakai pendapat mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyatakan jika batas aman rasio utang Indonesia yang tepat saat ini adalah 22% dari PDB, bukan 60%. Jadi begini ceritanya. Faktanya saat ini rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB memang berada di angka 30-an%. Di mata Fadlizon, angka 30% itu tidak aman. Angka aman rasio utang Indonesia menurut Fadlizon adalah 22%. Beginilah perhitungan FZ hasil diracuni Rizal Ramli. Menurut FZ, rasio aman yang digunakan dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah 2 kali rasio pajak negara, The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Rasio pajak Indonesia sendiri hanya 11%, sementara rasio pajak negara-negara OECD lainnya rata-rata sudah berkisar di angka 30%. Jadi menurut Fadlizon, Indonesia tidak boleh ikut-ikutan memakai angka 60%, 30% kali 2 sebagai angka aman. Angka aman untuk Indonesia adalah 22% atau 11% kali 2. Jadi kalau kita mengacu pada rasio pajak selama pemerintahan Presiden Jokowi yang dalam 5 tahun terakhir hanya limit 11%, maka batas aman utang kita seharusnya adalah 22% PDB, kata Fadlizon. Atas dasar inilah FZ ngeblak mengatakan seharusnya pemerintah tidak berbangga diri dengan penerbitan utang global sebesar 4,3 miliar US dollar atau setara 68,8 triliun rupiah mengacu kurs 16.000 rupiah. Pada Selasa 7 April lalu, Fadlizon juga menilai para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu lantaran utang membengkak. Fadlizon juga menuduh pemerintah membohongi rakyat Indonesia. Selain itu, jangan bohongi rakyat seolah-olah rasio utang kita masih aman. Pemerintah selalu berdalih rasio utang kita terhadap PDB tetap aman karena masih di bawah 60%, kata Fadlizon. Oke, fine.
Tolong perhatikan 3 kata yang saya tulis dengan tinta tebal di atas. Kata bangga, malu, dan bohong. Sekarang mari kita buktikan siapa sebenarnya makhluk yang tak tahu malu, suka membohongi rakyat dan bangga dengan mulut besarnya yang justru memecah belah bangsa. Adalah seorang Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis yang langsung memberikan tanggapan terhadap komentar Fadlizon dalam tulisannya di Twitter pribadinya @prastowo. Justinus menegaskan patokan rasio utang yang aman tetap mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara, bukan pada sabda syarat muatan dendam dari Rizal Ramli, apalagi pada perhitungan ngawurnya FZ yang justru mengingkari tugas dan tanggung jawab kolega-koleganya sendiri yang selama ini bertugas menjadi pembuat dan pengesah undang-undang. Somplak memang. Undang-undang dibikin dan disahkan sendiri, ujung-ujungnya disanggah dan disangkali sendiri. Wekekeke. Jadi patokan itu undang-undang, itu hukum positif yang berlaku. Konsekuensinya melanggar atau tidak tentu patokannya undang-undang, bukan sabda @Fadlizon sepintar apapun. Faktanya utang kita masih di 30%, jauh di bawah 60%. Defisit terjaga di 2,2%, juga di bawah 3%. Sampai di sini jelas ya, kata Justinus yang selama ini juga berprofesi sebagai pengamat perpajakan. Dengan singkat, pada jelas Justinus menegaskan jika pendapat Fadlizon itu salah. Begini penjelasannya. Jika batas aman rasio utang terhadap PDB mengacu pada 2 kali rasio pajak di masing-masing negara seperti yang FZ katakan, maka akan sulit mendapatkan negara di Asia yang tingkat rasio utang terhadap PDB-nya benar-benar aman. Justinus selalu membandingkannya dengan yang terjadi di negara-negara lain. Malaysia, rasio pajak Malaysia adalah 12,03%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Malaysia 55,1%. Jika mengacu pada teori ngaconya Fadlizon, perhitungan 2 kali rasio pajak, maka seharusnya batas aman rasio utang Malaysia sebesar 24,06%. Itu artinya Malaysia juga tidak aman, bangkrut malahan. Singapura, rasio pajak Singapura adalah 13,57%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Singapura 112,9%. Jika mengacu pada teori ngaconya Fadlizon, perhitungan 2 kali rasio pajak, maka seharusnya batas aman rasio utang Singapura sebesar 26,94%. Itu artinya Singapura juga tidak aman, lebih bangkrut dari Malaysia. Thailand, rasio pajak Thailand adalah 14,97%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Thailand 41,9%. Jika mengacu pada teori ngaconya Fadlizon, perhitungan 2 kali rasio pajak, maka seharusnya batas aman rasio utang Thailand sebesar 29,94%. Itu artinya Thailand juga tidak aman, sama-sama bangkrut seperti Malaysia dan Singapura. Afrika Selatan, rasio pajak Afrika Selatan adalah 26,9%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Afrika Selatan 57,8%. Jika mengacu pada teori ngaconya Fadlizon, perhitungan 2 kali rasio pajak, maka seharusnya batas aman rasio utang Afrika Selatan sebesar 53,8%. Itu artinya Afrika Selatan juga tidak aman. Brazil, rasio pajak Brazil adalah 12,7%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Brazil 90,4%. Jika mengacu pada teori ngaconya Fadlizon, perhitungan 2 kali rasio pajak, maka seharusnya batas aman rasio utang Brazil adalah sebesar 25,4%. Itu artinya Brazil juga tidak aman, bangkrut total seperti Singapura. Tak hanya itu, Justinus juga membandingkan dengan yang terjadi di negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dipakai Fadlizon dalam penghitungan ngawurnya di atas tadi. Prancis, rasio pajak Prancis adalah 46,1%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Prancis 99,2%. Jika mengacu pada teori ngaconya Fadlizon, perhitungan 2 kali rasio pajak, maka seharusnya batas aman rasio utang Prancis sebesar 92,2%. Itu artinya Prancis juga tidak aman. Amerika Serikat,
Rasio pajak Amerika adalah 24,3%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Amerika 106,7%. Jika mengacu pada teori ngaconya Fadlizon, perhitungan 2 kali rasio pajak, maka seharusnya batas aman rasio utang Amerika sebesar 48,6%. Itu artinya Amerika juga tidak aman, bangkrut total. Inggris, rasio pajak Inggris adalah 33,5%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Inggris 85,7%. Jika mengacu pada teori ngaconya Fadlizon, perhitungan 2 kali rasio pajak, maka seharusnya batas aman rasio utang Inggris sebesar 67%. Itu artinya Inggris juga tidak aman. Italia, rasio pajak Italia adalah 42,1%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Italia 133,4%. Jika mengacu pada teori ngaconya Fadlizon, perhitungan 2 kali rasio pajak, maka seharusnya batas aman rasio utang Italia sebesar 84,2%. Itu artinya Italia juga tidak aman. Dari angka-angka ini, berarti ada banyak negara OECD juga tidak lolos apabila batas aman rasio utang terhadap PDB dihitung berdasarkan 2 kali rasio pajak seperti yang dijabarkan Fadlizon. Akhirnya terbantahkan dengan sendirinya rumus Fadlizon tentang negara-negara OECD yang menggunakan standar batas aman rasio utang dari 2 kali rasio pajak itu adalah rumus ngawur. Syarat dengan muatan pembodohan bahkan pembohongan publik. Justinus juga menunjukkan data jika rasio utang terhadap PDB Indonesia selalu melebihi 2 kali rasio pajak di semua masa kepemimpinan Presiden RI. Sejak era Pak Harto, Presiden Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi semua melebihi 2 kali tax ratio. Jadi sampai di sini menepuk air didulang terpecik ke muka sendiri. Saya telah mematahkan tudingan Bung Ed Fadlizon dengan membuktikan patokan OECD itu tak ada. Dan kalaupun dianggap ada, semua rezim di Indonesia dan banyak negara tak lolos. Nah, sekarang kita bahas postur agar utang kita biar kita bisa bersyukur jadi orang Indonesia. Waspada harus, pesimis ojo, jangan, kata Justinus. Tak perlu Bu Sri yang turun tangan. Jawaban Justinus Tabusri ini sudah sangat telak menabok mulut serta membongkar kebusukan FZ maupun RR. Kalau sudah begini, siapa yang pembohong? FZ, RR, Jokowi, atau Sri Mulyani? Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, jika dulu saya menganggap kalimat berpikir baik sama dengan husnudon, berpikir buruk sama dengan suuzon, dan berpikir ngawur sama dengan Fadlizon adalah sebuah candaan yang keterlaluan. Akhirnya terbukti dengan sendirinya bahwa semua kalimat itu adalah benar adanya. Shame on you, Fadlizon. Ditulis oleh Jemimah Mulyandari.